Lihat mobil apa ya? Ini ada satu mobil, nggak tahu mobil apa. Tebak aja dulu. Ini mobilnya. Ini mobil yang nyamar atau mobil yang benernya, kita ajak ngobrol aja sama yang punyanya ya. Ada dalam, udah nungguin. Yuk. Oke, nah ini dia sama yang punyanya. Halo. Dia mau diajak ngobrol karena pakai masker, jadi nggak ketahuan. Tapi nggak apa-apa. Kita tanya aja dulu, tebakannya benar apa enggak? Apakah ini memang mobil yang tadi beneran emang identitasnya bener, atau mobil yang nyamar? Nah ini dia nih, jawabannya apa nih? Apa emang ini limo nyamar jadi Vios, atau Vios jadi limo, atau apa nih? Ini mobil berdarah biru intinya. Berdarah biru yang disulap menjadi warna silver. Oke. Darah birunya sudah dibuktikan. Wah, berarti ini masuk mobil Sultan karena berdarah biru. Konglomerat. Darah biru. Yang berarti low profile ya sebenarnya. Ini darah biru tapi menyamar supaya jadi sama dengan ya rakyat-rakyat jelata yang lain ya. Ya kayak yang punya. Betul. Kayak yang punya low profile. Punya juga ini kalau disebutin, waduh, nggak bisa sebutin emang, jadi nggak bisa, makanya nggak bisa. Karena ada yang bisa disebutin, jadi memang tidak bisa disebutin. Oke, tahun berapa nih? Surat-surat 2010, tapi tahun perakitan 2009. Gua beli 2000 berapa ya? 2016. Oke. 2016. Dari burung biru ya? Dari burung biru. Oke. Karena berdarah biru makanya dari burung biru. Dan berarti udah dipakai 2021, 4 tahun ya? 5 ya? Jalan 5, ya. Tahun ini 5 tahun. Wih, jalan 5. Oke, kilometer nih agak lumayan sebenarnya, tapi sebenarnya gini, nggak selalu yang kilometer tinggi itu jelek dan nggak selalu yang kilometer rendah juga bagus sebenarnya ya. Cuman orang banyak yang punya pemikiran bahwa wah kilometer tinggi banget gini-gini. Yes, betul. Kalau secara harfiah emang kilometer tinggi dengan kilometer rendah ya otomatis rendah lebih bagus, tinggi pasti lebih kurang bagus ya. Tapi sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu, tidak selalu seperti itu. Karena kalau rendah tapi nggak diurus ya, nggak dipakai juga ya. Banyak yang bilang mobil capek sih. Ya. Banyak yang bilang kilometer tinggi itu mobil capek. Cuma capek nggak sebenarnya mobilnya? Capek kita kasih minum kan sembuh. Udah seger lagi. Betul, yang penting kita nggak capek kan? Kitanya nggak capek. Karena naik mobil. Kita nggak capek, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Betul. Dan kebetulan kita udara juga cerah, jadi kita nggak kehujanan. Karena emang nggak hujan. Nggak hujan. Tahan hujan. Ya, terus apa lagi nih yang udah dikerjain? Maksudnya begitu dapat udah sesuai warna ya permintaan atau emang kebetulan milihnya ini ya? Yang paling hebat ini mobil kuat banget walaupun kilometer tinggi. Begitu beli cuma ganti oli, perjalanan langsung ke Jawa Timur. Dari Jawa Timur juga sebenarnya. Oh enggak ya? Enggak. Kirain langsung ke Jawa Timur dari Jakarta mana? Timur ke Jawa Timur. Oh ya, kalau itu agak lumayan tuh. Kirain ke Jawa Timur kemana? Ke Surabaya. Dari mana? Dari Malang ya, deket dong. Itu nggak ngaruh ya. Tapi ternyata dari Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur ke mobil ini karena tempatnya asalnya dari yang daerah Jakarta Timur. Tapi rumah nggak di Jakarta Timur. Rumah di Tangerang. Oh di Tangerang. Terus ke Jawa Timur ngapain? Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Kirain, oh hebat nih, dia beli mobil langsung pulang kampung, bukan pulang ke rumah. Kalau kita kan kalau beli mobil pulang ke rumah ya. Kalau dia beli mobil pulang kampung. Kayak itu dia. Hebatnya nih mobil nggak
nggak apa ya, harga Tapi maaf, ke sana di towing apa emang dipakai? knowing mobil. Mobil towingnya yang di towing. Waduh gila nih, mobil towingnya Enggak lah, biasalah. Cuma ganti oli, jalan sampai ke Malang. Ini mobil tuh irit banget sumpah. Jadi dari Jakarta Timur tadi tuh langsung ke Jawa Timur. Enggak, dari Tangerang, Tangerang Selatan. Dari rumah Tangerang Selatan ke Kalimalang, apa? Malang, oh Malang ke kota, Malang, bener. Malang. Malang banget itu kota tuh ya. Sedih ya. emang. Sedih. Baik, lanjut terus. Ya, Dan cuma ganti oli doang. cuma ganti oli, jalan nggak ada masalah. Sampai balik ke sini juga sehat-sehat aja. Bahkan bensin pun nggak diisi loh, dia nggak nyebutin isi bensin loh. Hebat nggak? Bilang tadi irit. Oh Mobil irit, ini irit. iya. Emang ini kelebihannya irit banget ya. Irit banget. Emang manual sih, tapi Matic pun irit. Ya, sekitar pokoknya gue ngisi itu sekitar 800 lah ya. Memang nggak kemana-mana karena cuma nengokin saudara pulang lagi. Total kan itu sekitar 1000 ya, hampir 800 kilo. Ya, 800 sampai 1000 lah kalau dari DKI ke Jawa Timur ke Surabaya itu kan kurang lebihnya. Tapi oke lah, berarti cukup ganti oli dan Ganti oli masih nggak? kalau perbaikan atau apa? Ya. Upgrade yang minor pasti kan gini. Beli bekas mau beli dari kantor, dari orang, dari orang kantor juga orang ya, maksudnya dari baik perorangan, dari user, dari manapun sebenarnya pasti ada yang nggak struck lah. Ya pastilah. Apa sih yang diganti atau misalnya apa? Ya sesuai kilometer kakinya kan pada capek. Oh ya, oke. Kita urut-urut dikit lah. Ya betul. Kita urut-urut ya paling ganti ya biasa kaki-kaki udah pastilah. Masuk pijet ya. Masuk pijet. Ganti-ganti Spa ya, semuanya. istilahnya spa ya. Ya paling itu aja ganti-ganti kaki. Yang paling banyak sih di situ ya. Karena waktu itu memang gue nggak ganti gabrukan langsung. Ya, Jadi betul. gantinya cuma bagian sini dulu. Jadi satu diganti, yang satunya rusak. Kayak gitu. Oke. Ya Tapi memang. mesin good. Nah, berarti mesin juga tidak banyak perubahan dalam artian nggak aneh-aneh ya, karena Nggak. memang secara apa? Karena gue pakai sesuai peruntukan aja untuk jalan, untuk kerja. Itu aja. Kan biasanya ada peruntukan lain nggak sih kalau mobil, maaf? Oh, bisa buat ngedrift. Oh ya, maksudnya bukan di luar fungsi balap ya, jadi hanya benar-benar transportasi Aja. Nggak buat macam-macam. Interior juga cuma head unit ini aja. ya. Oke, head unit diganti emang buat kepentingan Cuma buat telinga supaya enak ya. aja sih, supaya Nggak sepi di jalan ya, karena sendirian tuh nggak enak ya. Betul. Agak dalam ya, maaf. Maaf gue agak menyentuh ininya, tapi Aduh. nggak apa-apa. Tapi memang sendirian itu nggak enak, jadi Iya. mungkin butuh teman, yaitu sound systemnya di sini dalam hal ini gitu loh. Ya. Karena jok ini juga dari masuk sampai ini masih nggak ada berubah. Masih Nggak ada- asli, masih asli. ya. Masih asli. Paling di sini minor banget sih. Head unit, lampu. Cuman power window semuanya Power window udah diganti, jadi emang udah. Itu dari sananya atau Enggak. sendiri? Oh, sendiri. Masang sendiri. Oke, ya. Bukan masang sendiri. Ke bengkel. Ya, ke bengkel. yang masangin. Ya, betul. Baru mau nanya, karena kalau masak sendiri berarti bisa masangin ya, ternyata ke bengkel. Jadi Jangan, nanti gue suruh pasangin Oh lagi. iya, nanti Buka objek kan. terima order, nggak Iya. apa-apa. Oke. Lain-lain sih fungsi normal ya, karena emang mobilnya juga emang tough ya, termasuk yang apa ya, reliable lah. Sebenarnya beberapa tips kalau emang ngelihat beberapa mobil yang dijadikan armada suatu perusahaan ya, baik itu transportasi ataupun operasional kantor, sebenarnya tandanya itu yang mobilnya pada reliable ya, karena Ya, secara nggak harus. langsung kan kalau kita yang punya kantor juga ngapain nyari mobil yang tidak tahan banting gitu, Betul, pasti kan betul. pengennya yang tahan, jadi sebenarnya nggak usah takut. Dan spare part juga karena brand ini udah ini banget ya, Gampang lah dicari. gampang gitu kan ya. Gampang, kita mau pakai yang nomor 3, nomor 1 yang original juga ada di pasaran. Coba jalan yuk. Jadi saya nyalakan argonya dulu nggak Pak? Oh ya, Argonya saya nyalakan dulu ya. Ini masih ada argonya nih, Oh, ngeri iya. juga nih. Kita bikin video jangan lama-lama ya, takutnya ntar naik jadinya tinggi. Iya, argonya jalan terus ini. Sesuai lokasi ya Pak? Spion masih manual, tapi which is ini juga nggak masalah ya, karena kan Nggak terlalu manual sering kan ya. juga. Ya. Kita settingan itu kan cuma sekali pakai, asal udah pas ya udah, kita nggak perlu lagi kan. Iya betul. Dan ini masih lumayan nice ya, maksudnya tuh. Memang kaki-kaki udah pada perbaikin, tapi ya kondisi standarnya masih enak lah, maksudnya masih make sense. Cuman kalau yang kayak gini nih ada aksesoris yang copot, ini kayaknya emang ya mesti diperbaiki sendiri, dan ini bisa kejadian di mobil manapun. Ya.
Karena waktu itu sempet tarikannya kenceng, Waduh. orangnya ketakutan, akhirnya. Waduh, orang sampai ketakutan. Dan hebatnya ini mobil pernah gue tes sampai 160 aman. Padahal top speednya 200 tuh, kayak mendekati, tinggal 40 km per jam lagi menuju top speed. Ya, sayang mobilnya aja sih. Oh iya betul. Tapi nggak sayang nyawa juga, nggak takut gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, kalau memang orang yang religius ya, kebetulan kayaknya nih kelihatannya dia religius banget. Jadi emang top speednya tuh dikejar supaya emang semakin ini kan semakin dekat dengan yang di atas ya. Semakin cepat ingat dengan yang di atas ya. Pasti kan berdoa, waduh takut kan pasti berdoa gitu. Jadi kan nah itu sisi positifnya bagus sebenarnya. Jadi berdoa terus karena takut gitu loh. Jadi mendekatkan diri ya, dibanding kalau santai karena suka gini lupa tidur cuek gitu. Tapi ini masih oke lah, kita jalan di beberapa area yang masih gravel juga ini masih ya sedikit noise. Ya kalau noise pasti ada karena mengingat usia ya. Tapi overall nih, maksudnya tadi juga udah sempet ngeliat sebelum bikin videonya, emang ya untuk ukuran yang apa ya, dengan kondisi kilometer segala macam, tapi tidak menjadikan sesuatu yang agak-agak kayaknya nggak asik deh atau nggak nyaman, enggak sih, masih oke nih. Tapi kalau menurut gua sih intinya adalah bagaimana kita merawatnya sih. Nah itu dia. Memang mobil ini mungkin bukan mobil yang tahun muda, yang masih kilometer rendah. Betul. Tapi selama kita bisa ngejaganya, kita bisa ngerawatnya, kita tahu nggak telat servis, nggak telat ganti oli, saya rasa sih aman-aman aja sih. Diikutin sesuai petunjuk ya dari bengkelnya atau dari workshopnya, ya udah. Kan dia juga udah baik hati nih nganterin kita kemana-mana pergi gitu ya. Oh ya nggak ada salahnya dong, dirawat juga, dikasih, dibagusin. Betul. Jadi ya Kita kerja aja digaji kan. nah, kilometernya berapa? Nanti kita lihat di akhir video ya. Nanti tunjukin berapa biar. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget sih, cuman ya lumayan lah. Ya, jalan kaki. Nah, itu salah satu cara buat mengawetkan. Kalau memang pengen mobil kita kilometernya rendah terus, ya itu kita kemana jalan kaki, mobil simpen. Jadi mobil kilometernya awet, kita kurus. Iya, bisa, boleh. Kaki kita yang capek. Masalahnya kalau kaki kita spare partnya nggak ada yang jual, nggak bisa diservis. Itu dia. Terus masih niat memperpanjang, maksudnya gini, kalau dengan puas gini, nextnya apakah mau mulai diganti atau masih ada project lain mau dibagusin, mau dimodif, apa? Orang kan suka ada yang modif ekstrim, ada yang modif simpel. Enggak, modif mah biasa aja sih, sesuai peruntukannya aja. Okay. Paling ya perbaikan yang minor, yang mengganggu suara kaki-kaki yang mengganggu. Terus kalau untuk dijual kayaknya enggak ya. Oh, belum mungkin ya. Minimal belum. Tujuannya ya? enggak, tujuannya enggak. Okay. Karena ini mobil pertama. Wih, berarti benar nanti Buya mau keep bisa ada. Jadi suatu kenangan. Betul, suatu kenangan yang indah mudah-mudahan ya. Nggak banyak problem, tapi emang jadi kenang-kenangan. Bener sih, ada beberapa orang yang suka nge-keep, entah itu mobil pertama, rumah pertama, pokoknya yang pertama-tama lah disimpan kalau emang bisa gitu ya. Itu bagus juga sih. Jadi punya nilai memorinya yang nggak terlupakan. Betul. Ibaratnya seperti itu. Paling nggak ada cerita buat mobil kedua lah. Iya betul. Jadi mobil kedua kita ceritain ini kakak kamu seperti ini. Ya, mudah-mudahan akur terus ya, yang tua sama yang muda ya. Iya. Ini agak saru ngomong, tapi maksudnya mobil. Kita mobil. Ya, maksudnya mobil. Seperti itu. Oke. Terus waktu sedikit tadi ada yang bertanya, waktu pembelian yang dilihat apa sih? Maksudnya kan kalau kondisi bekas suatu company gitu dapatnya sama aja kah atau emang untung-untungan ya? Maksudnya kita nggak bisa dapetin yang, mungkin orang lain ada yang kejeblos dapetnya yang kondisinya nggak bagus, tapi ada juga yang ya normal aja gitu ya. Ada ini khusus nggak atau apa nggak? To be honest sih adalah budget sih. Oke. Jadi yang jadi concern pertama adalah budget. Mobil harus mengikuti budget kita. Kalau buat gue ya. Jangan kita ngikutin budget. Kalau budget mengikuti mobil, kalau gitu kita jadi beban sendiri gitu loh.
Enggak, tapi maksudnya dengan budget yang misalnya segini itu kan kadang kan bisa kalau pilihan kayak bekas suatu Armada kan ada berapa opsi tuh, ada 3, ada 4. Milih yang satu, oh gue yang ini, gue yang itu gimana tuh? Nggak kan kadang-kadang suka ada yang ujung-ujungnya kayak gini lah, ini udah dipakai berapa tahun ternyata nggak ada banyak masalah ya. Tidak bagus yang perfect yang gimana, betul, tapi nggak ada masalah yang berarti yang sampai apa ibaratnya kita mogok di jalan yang ketinggal, nggak kan sampai tidak ada begitu. Nah cuman maksudnya kan mungkin nggak semua seberuntung itu loh gitu, ada juga yang pernah tahu nggak, pasti pernah dengar semuanya ya, love at first sight. Nah itu dia tuh, itu adalah kuncinya. Kuncinya di situ. Gua tuh langsung ada banyak pilihan, tapi gue jatuh cinta sama ini. Jadi kayak tapi bukan kayak pilihan yang mau yang mana, yang itu keluar dari kaca, iya. bukan ya? Bukan itu ya, oke, bukan yang itu. Jadi begitu nyobain duduk, wah ini kayak chemistry-nya dapet gitu loh. Oke. Dapat yang wah banget gitu. Dan apapun nanti yang udah terjadi setelahnya ya udah itu konsekuensinya ya. Misalnya tiba-tiba bannya harus ganti 4, ya udah deh. Atau wah knalpot jadi bocor, ya sudah. Tapi emang itu yang biasanya sudah kita istilahnya tinggal nikmatin aja udah. Karena belum tentu ya, misalnya milih yang tipe yang apa maksudnya yang nomor A nih dengan nomor 1 dengan nomor 2, belum tentu yang satu ada problem apa, mungkin yang nomor 2 problemnya beda ya. Jadi sebenarnya tinggal kita yang begitu serap feeling dapat dan feeling gue mengatakan yang ini, that's it ya. Terus dia ini mobil kayak ngasih udah pilih gue kasih yang terbaik deh. Karena gue punya temen juga yang punya ngambil sama gitu loh, tapi kerusakannya ya lumayan. Nah itu dia gitu maksudnya. Ya kita istilahnya namanya beli mobil bukan baru ya. Ya betul sih. Pasti ada minornya yang ada kerusakan yang mungkin pas dipilih dapat yang berat, ada yang even kita bukan dari yang si burung biru ini. Iya. Bisa jadi juga. Ya itu kan terjadi dari mana aja sih. Oke lah, udah cukup dulu kayaknya, ini udah kejawab. Mobil yang nyamar atau bukan yang nyamar, kayaknya tetap mobil yang nyamar nih, karena ini keturunan ningrat ya, berdarah biru, menyamar sebagai mobil biasa. Ternyata jawabannya adalah seperti itu. Oke, thank you. Oke, thank you. Kok pas? Pas kameranya jatuh. Aduh, kacau.